Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Isnadi, guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, CGP Angkatan 8, Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bunda Fitria, guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Pinggir. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, semoga kita dalam lindungan Allah. Oke, Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Saya akan amati proses pembelajaran Ibu nantinya di kelas sebelum Ibu melakukan proses supervisi di kelas. Dengan tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas nantinya, supaya Ibu lebih siap dan percaya diri, supaya memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran Ibu untuk melakukan observasi di kelas? Tujuan pembelajaran saya yang pertama, peserta didik mampu mengeksplorasi dan memaknai informasi dalam teks puisi yang disimak. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara pantun, berindam, dan syair. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kata dan suku kata puisi rakyat. Jadi Bu ya, ada 3 nanti tujuannya Bu ya. Mudah-mudahan ketiga-tiganya tercapai. Yang kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Yang saya capai yaitu pertama aspek pengetahuan, yaitu murid bisa membedakan puisi rakyat yang terdiri dari pantun, berindam, dan syair. Sedangkan untuk aspek keterampilan, murid bisa mengidentifikasi kata dan suku kata dalam bait puisi rakyat. Oke Bu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran Ibu dari segi strategi, model, dan metode? Rancangan pembelajaran dari segi strategi, model, dan metode, strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid yang terintegrasi dengan PSE. Saya akan membagi kelompok. Model yang saya gunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Metodenya bisa diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baiklah Bu, berarti nanti Ibu metodenya adalah strategi yang saya maksud berarti Ibu pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan media? Medianya beragam Pak, contoh teks puisi rakyat, terus LKPD-nya salinan di PowerPoint, laptop. Oke. Kapan Ibu rencana akan melaksanakan observasi? Hari apa? Kelas berapa? Jam keberapa? Hari Kamis, kelas 76, jam pertama. Berarti Ibu Kamis depan insya Allah akan melaksanakan observasi ya Bu. Ya Pak. Saya Kamis depan saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat Ibu mengajar di situ.
saya akan mencatat, melihat, mendengar apa-apa saja yang terjadi nantinya di kelas, ya Bu. Ya Pak. Nanti sebelum Ibu, nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu yang dinamakan dengan pasca observasi, yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Warkoni. Sebelum kita akhiri percakapan ini, Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan yaitu mendapatkan gambaran untuk observasi pembelajaran di kelas nantinya dari segi metode, strategi, dan model pembelajaran. Terima kasih ya Bu, sudah bersedia untuk bercakap, berbincang-bincang dari segi strategi, model yang nantinya Ibu akan melakukan observasi di kelas. Sampai jumpa ya Bu di Kamis depan. Semoga insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Sebelum saya tutup, demikianlah percakapan pra observasi hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dalam percakapan dan percakapan pasca observasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bun. Bagaimana keadaannya? Baik, Bun. Sudah siap kita untuk mulai belajar? Siang, Bun. Sekarang siapa nak? Hari Kamis, tanggal berapa? 19 Oktober 2023. Anak, sebelumnya kita pernah belajar apa yang kemarin? Puisi rakyat. Puisi rakyat. Kira-kira menurut kamu puisi rakyat itu berapa suku kata itu? 2. Oke, yang pertama Puisi yang kedua rakyat. Oke, jadi dari yang ini berarti kamu sudah paham itu puisi rakyat? Jadi ini ada 3 contoh kontennya nih. Coba kamu perhatikan dan kamu lihat, kemudian kamu telaah ini ya nak ya. Ini ada satu, satu kedua, ketiga, ini kontennya ya. Yang kedua kontennya ini. Sedetik karya dari Pak Isnadi, kamu juga bisa baca. Coba kamu analisa ini, mana dia yang kata dan mana dia yang kata. Kira-kira ada yang bisa? Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak lihat di sini. Bisa terlihat anak-anak? Bisa. Oke, yang pertama apa? Serta diri dalam eksplorasi dan memaknai informasi dalam teks puisi rakyat yang disimak. Oke, yang kedua bisa? Peserta didik dapat membedakan antara pantun, gurindam, dan syair berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, Peserta didik dapat mengidentifikasi kata dan suku kata dari puisi rakyat. Jadi kan ada kaitannya dengan ini kan? Berarti kita harus bisa mengidentifikasi
Syaratnya berapa? 4. Coba sebutkan. Ia berguru pada ulama. Oke, kira-kira dari yang kamu sudah tampil tadi, Anda semua paham? Paham. Nanti sudah tercapai tujuan pembelajaran kita ya, anak ya. Sudah berarti kamu sudah paham. Jadi yang kamu temukan yang kedua nih. Begitu juga yang kedua nih. Berarti yang kamu lihat apanya di sini? Contoh yang ini. Yang ada lingkar itu. Oke, bagus. Coba kamu bacakan aja. Yaitu ditanam tidak pelacur, tangan luka juga terpilih. Cuci tangan pakai sabun, gunakan air yang mengalir. Oke, jadi rimanya Cucian, guna akhirnya unir. oke, berarti Anda sudah paham semuanya ya. Terutama untuk teman-teman Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini apa itu puisi rakyat itu? Oke, siapa yang bisa? Puisi rakyat adalah puisi lama Puisi rakyat, puisi lama. yang terikat dengan aturan. Oh, tenang, tarik kapas, bentuknya yang bagus, yang benar. Akhirnya apa itu puisi? Kamu tuh pernah juga kan mendengar orang baca puisi, menonton baca puisi, ya kan? Pernah kan? Udah pasti sering ditonton kan? Ya kan? Niscaya teguh pada agama. Suku katanya ada 10 dan katanya ada 4. Buktikan. Bila berguru pada ulama. Katanya bila berguru pada ulama. Kira temannya bisa? Ya. Oke. Sudah paham? Terima kasih. Dengarkan juga ya. Ayo, berikan perasaannya. Bagus. Yang warna kuning. Ini warna. Oke, satu lagi. Oke. Pertama perasaannya kami senang dan juga agak merasa gugup. Oke, itu perasaan jujur ya. Karena belajar dengan Bunda Fitria. Nih, saya sangat senang karena hari ini kami belajar tentang puisi rakyat. Dari kelompok 1 dari ingin menyimpulkan dari pembelajaran kami hari ini dan pada pembelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan kata dan suku kata. Saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama yang terikat dengan aturan. Puisi rakyat terdiri dari pantun, syair, dan gurindam.
Jadi tutup mata, tarik nafas, rasakan. Senang, senang, senang. Oke, satu lagi. Kasih ya. Nih, bagaimana perasaanmu tadi? Tarik nafas. Baik. Baik hatinya senang. Oke. Ini tempat belajar kita kesimpulannya yang bisa Bunda simpulkan. Puisi Rakyat adalah karya sastra puisi lama yang terdiri dari bait dan baris. Oke, itulah kesimpulan pelajaran kali ini ya. Nana, marilah kita berdoa sekarang. Tutup pelajaran kita dengan berdoa. Oke, tutup kelas. Oke, berdoa. Coba tutup kelasnya. Tutup pelajaran dengan ucapan doa supaya ilmu itu berkah sama Ananda semua. Perhatikan semuanya. Sudah belajar adalah berdoa. Doa mulai. Doa tak selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Isnadi SAG, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, guru SMPN 1 Pinggir. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Fitria, guru Bahasa Indonesia di SMPN 1 Pinggir, juga ditemani oleh pengajar praktik yaitu Bapak Wartoni. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Untuk percakapan pasca observasi ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang atau terkait dengan jalannya observasi kelas yang Ibu laksanakan dengan tujuan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Pada awalnya saya merasa canggung, tapi alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah Ibu ya, alhamdulillah. Kita Ibu menceritakan kembali tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, juga tahapan-tahapan yang Ibu lakukan. Saat saya membuat kelompok pembelajaran, itu area fokus pada area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, menyediakan konten yang berhubungan dengan materi, puisi rakyat. Saya menuntun sesuai dengan gaya kebutuhan dalam membuat bakat murid. Saya juga membentuk murid dalam kelompok. Untuk keterampilan, murid bisa mengidentifikasi tentang puisi rakyat, menulis kata, buku kata dalam bait. Murid bisa membaca dan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi ya Bu ya, jadi area pengembangan Ibu ada pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sendiri, apakah sudah terrealisasi dalam proses di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Murid bersemangat mengikuti pembelajaran. Oke Bu, pertanyaan berikutnya, apa kendala Ibu sewaktu melaksanakan observasi kelas tersebut? Kendalanya itu masih ada murid di kelas kurang termotivasi
kurang aktif. Oh gitu, berarti sama lah dengan yang dialami oleh guru-guru lain gitu kan. Ini Bu, untuk memunculkan kembali motivasi atau supaya siswa atau murid kita aktif itu, Ibu memancingnya dengan apa gitu? Saya pancingnya dengan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Oke. Dengan adanya Ibu membawakan pembelajaran sosial emosional, bagaimana dampaknya terhadap siswa kita? Dampaknya luar biasa Pak, karena saya jadi lebih semangat. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa murid kita tadi kurang aktif, kurang termotivasi? Apa itu Bu, kendalanya gitu? Apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya pada strategi saya dalam kelompok itu belum pas dengan gaya belajar siswa atau murid. Jadi mungkin ya Bu ya, karena kurang tadi Ibu kurang dalam pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar, apakah dia visual, audio dan kinestetik ya. Ibu kedepannya akan menyesuaikan dengan gaya belajar murid. Ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan terrealisasi, teraplikasi di kelas nantinya. Ya Bu ya, saya tunggu ya Bu cerita-cerita indah, cerita baik-baik dari Ibu tentang pembelajaran Ibu nantinya di kelas. Oke, rencananya Bu, kapan Ibu akan melaksanakan ini di kelas? Dananya secepatnya Pak. Secepatnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu akan diberikan kekuatan, diberikan lagi inspirasi baru ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu yang sudah berbincang-bincang hari ini dengan saya. Terima kasih ya Bu. Kemudian saya silakan kepada pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kami hari ini. Terima kasih banyak Pak Isnadi, Ibu Fitria yang sudah melaksanakan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Semuanya berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Pak Isnadi selaku CGP bisa lebih meningkatkan lagi penerapan coaching terhadap rekan sejawat. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu dan kepada Bapak BP yang telah bersedia untuk berbincang-bincang hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangannya ya Bu. Pak, akhirnya saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.